selamat hari Minggu buat adik-adik kita ya Bang yang di rumah. Iya. Mulai dari kelas tangguh sampai dengan kelas remaja. Sudah siap semuanya untuk mengikuti kebaktian Minggu pada hari ini? Siap, Kak. Siap ya. Kami sudah siap. Di sini ada Bang Heri dan ada Kak Oci. Kak Oci. Kami bersama-sama melayani hari ini dengan tema kita hari ini apa, Bang? Yesus berdoa di Taman Getsemani. Iya, tema kita hari ini sungguh menarik tentang bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Oke, kita siapkan hati kita dulu. Kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan. Di pagi hari ini kami bersama-sama kembali boleh menikmati Tuhan lewat ibadah kami ya Bapak di kebaktian minggu ini. Tuhan yang berkati kami semua. Buat adik-adik kami yang ada di rumah, Tuhan yang menolong mereka supaya mereka juga bisa beribadah dengan baik. Bahkan juga untuk kami yang ada di sini yang melayani pada hari ini, Tuhan juga yang berkati agar biar semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati ya Bapak kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau puji Tuhan, kita akan bernyanyi nih Bang, kita mau nyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya. Memang hanya bersama Tuhan ya Bang kita bisa menikmati kesukaan. Benar Kak. Iya. Sekarang kita mau bernyanyi nih. Sepertinya adik-adik belum tahu ya Bang lagu ini ya. Apa sih judulnya Kak Oci? Lagunya kembali kita mau bercerita tentang Tuhan kebaikannya. His love is so wonderful. Oh, coba Kak Oci kita mau belajar Nah, kali ya. mungkin. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Sama-sama. Oke. Walk with me now through the fields of the world.
liturgi ibadah kita, ibadah Minggu Pasion yang ketiga. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita yang menderita sengsara untuk menebus dosa kita manusia. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari kitab Deden kita nomor 110 ayat yang pertama saja. Mari ku Yesus. Kita akan membaca pengakuan dan doa anak atas penderitaan Yesus. Karena Yesus sudah menderita sengsara untuk kita harus tekun dan percaya bahwa Dia menderita untuk kita. Karena Yesus sangat merasakan kesakitan akibat cambukan pada tubuhnya, Kita harus ikut merasakan kesakitan itu karena kesalahan kita. karena Yesus sangat dipermalukan, dicaci, dihina, diludahi, dan memikul salibnya, Kita harus memahami semua itu karena dosa-dosa kita. karena Yesus disalib di bukit Golgota. Marilah kita memohon ampun atas segala kenakalan dan ketidakpatuhan kita. Amin. Kita bersiap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari kitab Deden kita nomor 176 ayat yang pertama. Ibas Toto Belaskan. Kelas tanggung, kelas pra-remaja, dan kelas remaja semuanya. Bertemu lagi dengan kakak pada hari ini. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita adik-adik. Kita mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita tundukkan kepala kita tutup mata kita tundukkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga,
Syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan untuk segala perbuatan-Mu yang sangat ajaib dalam hidup kami. Kami sudah menaikkan kidung pujian kami. Kami sudah bersekutu Tuhan. Kami rindu Bapa untuk setiap kidung pujian yang boleh kami naikkan barusan saja. Boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami rindu dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, akan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk menyimak, kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Dan berkati Bapa untuk adik-adik kami yang saat ini sedang beribadah di tempat mereka masing-masing. Engkau yang menolong mereka ya Allah Roh Kudus, sehingga mereka dimampukan untuk mengerti, untuk memahami, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Hati mereka pun siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Hati mereka seperti tanah yang subur, yang akan bertumbuh, yang akan berbuah pada saatnya Bapa, dari pohon-pohon yang dihasilkan. Berkati juga hamba, dengan segala keterbatasannya hamba percaya Tuhan akan mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, adik-adik semua, minggu ini adalah minggu Passion yang ketiga, begitu ya adik-adik. Nah, artinya kita sudah melalui minggu Passion pertama, yang kedua juga sudah, yaitu minggu lalu. Nah, masih ingat ya minggu Passion pertama atau 2 minggu yang lalu, itu temanya apa adik-adik? Ayo, yang kelas tanggung ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab kelas tanggung? Ayo. Oke, ya untuk minggu ya 2 minggu yang lalu, minggu Passion pertama, temanya adalah tentang nubuat penderitaan Yesus, begitu ya adik-adik. Nah, kemudian minggu lalu, ya masih ingat ya, ketika Bibi Diaken emeritus membawa daun apa namanya? Daun palem ya, dengan tema disambut dengan sorak-sorai ya adik-adik ya. Nah, artinya apa? Kalau minggu ini adalah minggu Passion yang ketiga, berarti semuanya itu berkaitan erat sampai nanti pada akhirnya kita masuk ke minggu Paskah adik-adik ya, yang merupakan salah satu momen ataupun juga event yang sangat besar di dalam kekristenan kita. Baik adik-adik, jadi kalau minggu ini minggu Passion 3, temanya apa Kak Dep? Ya, temanya adalah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, kakak akan ulangi sekali lagi. Temanya adalah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, dan untuk bacaan kita ya, bahan Alkitab diambil dari kitab Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 ya. Kakak akan ulangi Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kakak akan pandu dari sini untuk membaca. Adik-adik silakan membaca, bisa bersuara, bisa dalam hati. Sesuaikan saja ya. Kakak akan bacakan. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah."
Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sedemikian jauh pembacaan bahan Alkitab kita pada hari Minggu ini. Dan kita juga ada bacaan remaja yang diambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai 7 ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 yang akan dibacakan oleh teman kalian dari kelas remaja, Efra Ginting. Silakan Efra. Shalom teman-teman. Hari ini saya akan membacakan bacaan remaja yang diambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7 yang berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan syukur dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Terima kasih. Baik, Efra Ginting, terima kasih sudah membaca bacaan remaja kita pada minggu ini. Tuhan memberkati pelayanan Efra ya. Baik adik-adik, kita kembali kepada tema kita pada minggu ini adalah Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan judulnya juga ya di dalam perikop kita pada minggu ini adalah di Taman Getsemani. Nah, kaitannya juga nanti ke bacaan yang dibaca oleh Efra tadi ya, ketika konteksnya itu adalah mengenai doa. Ya, kita akan lihat apa hubungannya. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Bacaan remaja mengenai doa. Berseru memanggil namanya. Baik adik-adik ya. Taman Getsemani. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Nah, Taman Getsemani adalah tempat yang sangat terkenal di Alkitab, betul ya? Dan itu adalah tempat terakhir Yesus berdoa, ya, sebelum Yesus ditangkap dan pada akhirnya nanti Yesus disalibkan. Nah, kalau kalian punya kesempatan berjalan-jalan ke Yerusalem, ke tanah Kudus begitu ya, Holy Land begitu ya, sempatkanlah diri kalian juga untuk melihat Taman Getsemani. Nah, untuk melihat kira-kira seperti inilah dulu tempat di mana Yesus berdoa, dan Taman Getsemani juga adalah tempat di mana Yesus ditangkap, dikhianati oleh salah seorang muridnya yang bernama siapa adik-adik? Ya, Yudas Iskariot, betul sekali ya. Jadi Taman Getsemani ini banyak sekali hal yang terjadi di sana dalam satu malam itu. Nah, Taman Getsemani ini berada di kaki Bukit Zaitun ya. Sudah tahu kalau zaitun itu pasti berasal dari ada pohon zaitun. Nah ya, dan itu dipergunakan untuk menghasilkan minyak ya, betul adik-adik. Sehingga dengan demikian arti Getsemani itu juga adalah alat penghasil minyak ya. Jadi ada relevansinya. Posisinya di kaki Bukit Zaitun. Zaitun itu adalah pohon yang menghasilkan minyak. Getsemani itu sendiri artinya adalah alat penghasil minyak ya, yang berasal dari bahasa Assyria adik-adik ya. Dan itu tertulis ya untuk kata-kata Getsemani ini baik di kitab yang kita baca barusan ya, di kitab Matius dan juga kitab Injil Markus. Nah, Getsemani. Nah,
yang kakak ingin mau sampaikan mengenai Taman Getsemani. Kita sudah tahu ya tentang apa artinya. Nah, adik-adik, di Taman Getsemani pada malam itu ya, lebih dari 2000 tahun yang lalu, bisa dibayangkan ketika Yesus datang mencari tempat yang tenang, kemudian dia berlutut, dia berdoa. Itu yang dilakukan Yesus. Karena Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah dekat. Nubuat penderitaan itu akan terjadi. Yesus tahu akan hal itu, adik-adik. Dia ambil waktu untuk berdoa. Adik-adik sudah baca tadi. Doa yang dinaikkan Yesus pada malam hari itu, dia tidak sedang bersyukur. Dia tidak sedang mengatakan, aku sangat senang, terima kasih Tuhan. Bukan begitu konteks doanya pada malam hari itu. Pada malam itu Yesus merasa sangat takut. Jadi di Taman Getsemani ini penuh dengan sebuah perasaan, ya, perasaan yang dialami Yesus pada malam hari itu. Perasaan yang kita juga mungkin pernah atau mungkin sedang rasakan saat itu, ya, dan bahkan saat ini. Ada yang merasakan takut saat ini? Ada yang merasakan sedih saat ini? Ataupun saat-saat sebelumnya? Ya, kita pasti punya perasaan itu. Kita tahu apa rasanya takut. Kita tahu bagaimana rasanya ketika sedih. Kita tahu bagaimana rasanya ketika kita gentar menghadapi sesuatu. Gentar artinya saya kayaknya tidak bisa. Saya sudah tahu dengan semua kemampuan diri saya nggak akan bisa melakukannya. Itulah gentar. Pernahkah adik-adik juga merasakan yang namanya menderita? Menderita mungkin karena sakit, menderita mungkin karena makanan juga tidak ada di rumah, dan lain sebagainya. Menderita karena dibully oleh teman-temannya, bisa jadi. Adik-adik, pernahkah merasakan itu? Yesus pernah merasakan semua perasaan yang kita pernah alami dalam hidup kita. Perasaan sedih, perasaan takut, perasaan gentar, perasaan menderita. Yesus merasakan itu pada malam itu. Bayangkan, pada satu malam semua perasaan itu muncul. Bagaimana rasanya? Pasti sangat sakit sekali, adik-adik. Sehingga karena perasaan itulah Yesus datang ke taman itu. Dia mau berdoa karena rasanya tidak mungkin menanggung ini sendiri. Ini sangat capek sekali, ini sangat berat sekali. Berapa kali Yesus berdoa, adik-adik? Isinya sama? Ya, isinya sama. Kalau bisa biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Itu menunjukkan apa? Itu berat sekali. Dan doa yang sama diulangi sebanyak 3 kali. Itu menunjukkan kalau bisa, tolonglah, tariklah, angkatlah. Ini sudah terlalu berat. Itu yang Yesus katakan saat itu kepada Bapanya. Kalau bisa biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Doa yang sama dinaikkan 3 kali. Karena berat sekali yang dialami Yesus saat itu, adik-adik. Tapi Yesus tidak hanya mengatakan biarlah cawan ini berlalu daripadaku, hanya begitu. Tapi dia katakan apa? Tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Luar biasa ya, adik-adik ya. Ketika menghadapi penderitaan, dia sudah tahu bagaimana konsekuensinya, apa yang akan terjadi nantinya, yaitu sebuah kematian yang akan dia alami. Tapi yang dia katakan, kehendak-Mu lah yang jadi. 3 kali berdoa itu menunjukkan betapa beratnya yang dia harus tanggung saat itu, adik-adik. Apa yang dia tanggung? Dosa-dosa kita, bukan dosanya. Yesus tidak berdosa sama sekali. Yang dia tanggung dosa kita. Itu yang membuatnya merasa sangat berat sekali. Karena kematianlah yang harus dilakukan supaya keadilan itu tercapai. Supaya manusia bisa diselamatkan. Itu yang harus ditanggung oleh Yesus. Yang berat sekali, adik-adik. Kita saja ketika adik-adik misalnya dibully, ya, baik dengan dibully dengan metode yang seperti apa saja, berat kan adik-adik? Ketika adik-adik sakit, berat kan rasanya? Yesus lebih dari itu yang dialami pada malam hari itu.
Tapi yang dia lakukan adalah dia berlutut, dia merendahkan dirinya, dia berdoa. Dia tahu siapa yang mampu menyelesaikan masalahnya, yaitu Allah yang mampu menyelesaikan masalahnya. Yesus jujur dengan perasaannya. Dia merasa sedih, dia merasa takut. Dia jujur dengan perasaannya. Ya, itu poin berikutnya yang kakak ingin sampaikan kepada kalian. Ya, yang pertama tadi adalah mengenai doa. Ya, Yesus mengajarkan kita dalam perasaan sekalut apapun, sesedih apapun, setakut apapun, tundukkan hati kita, rendahkan diri kita, bertelutlah, berlututlah, berdoalah. Karena tidak ada tempat yang paling tepat untuk menyatakan semuanya itu selain kepada Tuhan. Ya adik-adik ya. Getsemani mengajarkan kepada kita untuk merendahkan diri kita, untuk bertelut, untuk berlutut. Yang kedua, Yesus Getsemani mengajarkan kita untuk jujur. Tidak ada di antara kita yang kuat. Ya, tidak ada di antara kita yang bisa tetap tersenyum setiap hari dalam hidup kita. Ada masa-masa kita ingin menangis, ada masa-masa kita sedang mengalami kelemahan dalam hidup kita. Dan dalam masa itu, jujurlah kepada Tuhan. Ya, Yesus jujur mengungkapkan perasaannya pada malam hari itu. Dia berdoa. Oke. Dan berikutnya, siapa yang menemani Yesus pada malam hari itu? Ada Petrus ya, ada 2 anak Zebedeus. Itu menunjukkan bahwa Yesus pun ingin berbagi kepada mereka. Yesus ingin supaya mereka juga paling tidak merasakan sedikit apa yang dia rasakan saat itu. Walaupun pada akhirnya dia melihat mereka tertidur. 2 kali Yesus kembali, mereka tertidur. Dan pada akhirnya Yesus pun tahu jawabannya. Dia harus hadapi cawan itu. Dia harus hadapi penderitaan itu. Dia ajak muridnya untuk bangkit berdiri. Ya adik-adik ya. Itu yang dia lakukan. Mari kita lihat adik-adik. Seperti apa gambarannya pada malam hari itu. Kakak akan tampilkan dari video ini. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa. Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus karena begitu berat beban yang ditanggungnya sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi sudah lihat ya, seperti itulah saat itu beratnya ketika berdoa yang dialami oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus. Tapi itu pun dia tetap setia, dia tetap taat, dia tetap tegar adik-adik. Sampai dikatakan kalau dalam kitab Injil itu ketika rasa sakitnya itu, rasa beratnya itu sudah membuat dia itu berkeringat. Dan keringatnya itu seperti tetesan darah. Itulah saking beratnya. Kita mungkin tidak pernah dalam hidup kita ketika kita menangis-nangisnya, sakit-sakitnya kita berdoa, kita nggak pernah sampai berkeringat, apalagi berkeringat darah ya.
dia tidak pernah. Sekedar berkeringat, yes, bisa jadi itu terjadi. Tapi kalau sampai keringat itu seperti tetesan darah, mungkin tidak pernah. Tapi itu yang Yesus alami pada malam hari itu, adik-adik ya. Itulah tadi gambarannya yang adik-adik bisa lihat, yang boleh mengingatkan kita untuk datanglah bertelut, datanglah berlutut ketika kita mengalami masalah. Seperti yang dikatakan tadi dalam bacaan remaja adalah ketika kita mengalami kekhawatiran dalam hidup kita, yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, berdoalah, bertelutlah, karena Tuhan hanya sejauh doa. Ya, dan yang kedua, jujurlah dengan perasaan kita, adik-adik. Harus jujur, ungkapkan semuanya. Apa yang perlu kita sembunyikan di hadapan Tuhan? Gak ada. Tuhan tahu semuanya, apapun yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi tidak perlu untuk menyembunyikan segala sesuatunya. Yakinlah, percayalah, Tuhan Maha tahu. Tuhan pun pasti menjawab doa kita. Apakah ya, apakah tidak, apakah tunggu. Tetaplah bersabar untuk setiap jawaban doa itu, adik-adik. Jadi Taman Getsemani mengajarkan kepada kita merendahkan diri, berlutut, dan mengajarkan kita untuk jujur, ya, mengungkapkan semua perasaan kita, adik-adik. Baik, sedemikian jauh kebenaran firman yang disampaikan pada hari ini kepada kita dalam Minggu Passion yang ketiga ini untuk mengingatkan kita tentang Taman Getsemani, ya. Nah, kakak mau menyampaikan tugas aktivitas ya untuk minggu ini, untuk hari Minggu ini, yang nantinya adik-adik silahkan kumpulkan kepada wali kelas masing-masing, dari kelas tanggung kepada Bang Tommy, kelas para remaja kepada Kak Musti, kelas remaja kepada Kak Yuli ataupun Kak Dep, atau di grup remaja juga bisa ya adik-adik. Nah, yang pertama adalah pasti ayat hafalannya yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7 yang mengatakan adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Dia yang memelihara kamu, ya. Dan yang kedua adalah adik-adik, kakak ingin kalian nanti menggambarkan telapak tangan dua bersisian seperti ini. Atau nanti ketika kalau misalnya susah menggambarkannya, gambarkan satu, tempel lagi satu di sebelahnya, ya. Atau nanti kakak juga bisa bagikan template-nya, cetakannya untuk kalian. Nah, apa yang kakak ingin kalian tuliskan di sana? Kakak akan berikan contoh bagaimana contohnya satu nanti ketika sudah selesai ya, yaitu di gambar nanti salib. Nah, seperti itu. Kemudian di sebelahnya nanti adik-adik silahkan tulis doa. Doa untuk siapa? Hanya 2 poin yang perlu kalian tuliskan. Doanya satu, doakan untuk satu masalah yang sedang kalian hadapi saat ini. Jujurlah kepada Tuhan apa yang sedang kalian alami saat ini. Doakanlah itu, tuliskan. Oke, itu yang pertama topik doanya. Yang kedua, doakanlah bangsa dan negara kita. Alangkah indahnya ketika kita berdoa tidak hanya selalu untuk diri kita, tidak hanya selalu untuk keluarga kita dan kita, tapi kita berdoa untuk negara Indonesia, ya. Jadi itu nanti yang akan adik-adik lakukan, yang akan adik-adik tuliskan di lembar aktivitasnya hari ini. Nanti difotokan adik-adik ya, buat bagus, buat menarik, tempelkan ya di dinding kamar kalian ataupun di buku kalian. Oke? Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Kita akan akhiri penyampaian firman hari ini, dan sebelum kita berdoa untuk doa penutup, kita akan bernyanyi satu lagu. Sebab Allah itu sangat dekat dengan kita dan Dia hanya sejauh doa kita. Kita akan bernyanyi lagu Dia hanya sejauh doa. Ya, kita akan bernyanyi lagu itu. Silahkan adik-adik. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu
mengakhiri penyampaian firman pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, dan inilah kami anak-anak-Mu yang dengan segala keterbatasan kami, dengan segala apa adanya diri kami percaya Tuhan melihat kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pada hari ini kami belajar ketika Yesus mengalami pergumulan berat dalam hidupnya, Dia pun datang, Dia pun bertelut, Dia pun berlutut dan berdoa kepadamu Bapa. Siapakah diri kami? Kami pun seharusnya melakukan hal yang sama. Di saat kami mengalami banyak penderitaan dalam hidup kami, yang mungkin saat ini ada di antara adik-adik kami yang mengalami kesesakan, yang mengalami masalah penderitaan dalam hidup mereka, apakah dalam keluarga mereka, orang tua mereka, sekolah mereka, dan lain sebagainya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, adik-adik kami hari ini boleh diingatkan untuk berlutut sama seperti Yesus, untuk berdoa kepada Tuhan dan mengatakan biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar pelajaran yang sangat penting dari Taman Getsemani. Bapa di sorga, ingatkan kami Tuhan untuk senantiasa belajar taat kepada Tuhan, dan juga untuk mengingat bahwa kami terbatas dan Allah kami yang paling mampu untuk menyelesaikan dan untuk membantu kami menyelesaikan segala masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang disampaikan hari ini. Biarlah firman ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami masing-masing. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih Kades atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Saat ini mari kita dengarkan persembahan pujian oleh Brenta dan Caroline Lalu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Namun kasih setia-Mu tak pergi dariku.
Saatnya kita memberikan persembahan kita. Marilah kita mengucap syukur karena Yesus sudah menderita untuk menanggung dosa-dosa kita. Kita mau bernyanyi lagu dari KEE nomor 385 ayat yang pertama, Babalah persembahan si Maria. Mari kita berdoa untuk persembahan kita siapkan hati kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kau berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan agar berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Kau berkati orang tua kami ya Bapa, supaya kami juga diberikan ditambahkan rezeki di dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Iya, kita akan masuk ke dalam pengumuman ada pengumuman Bang? Pengumuman minggu depan berarti live streaming untuk kelas besar ya. Dan sekalian kita mau sounding nih Bang. Dengar-dengar nih kita kebaktian mau ada yang model Zoom. Oh, Zoom-nya interaktif ya Pak? Iya, jadi nanti adik-adik harus standby di waktu yang sama. Kita bersama-sama kebaktian. Jadi nggak ada yang delay gitu loh Pak. Oh, iya, oke. Kita tunggu nanti pengumumannya lebih detail di grup kelas masing-masing. Siap Kak. Oke. Iya. Lalu seperti biasa jangan lupa PA. Kalau kemarin udah ikut PA gabungan loh Pak. Tahu nggak? Abang tanggal 2 ya 1 kemarin loh ikut PA gabungan dengan Prasis. Nah, jadi setiap sebulan sekali nanti akan ada PA gabungan dan PA hari minggu depan tetap jalan ya setelah selesai ke kebaktian. Oke, kita ada yang ulang tahun nih Bang di kelas besar. Oh, siapa tuh Kak yang ulang tahun di kelas besar? Ada yang bernama adik kita Gabriel Reskita Keliat dan ada Rafael Marcelo Surbakti. Iya, selamat ulang tahun. Iya, kita saksikan dulu nih Bang video ulang tahun pada hari ini. Kita saksikan bersama-sama.
bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari. Seminggu berlalu, saat ini kami mengikuti kebaktian bersama di rumah kami masing-masing, berdoa bersama, bernyanyi bersama. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika Tuhan tetap berikan kami kesempatan untuk diisi oleh firman Tuhan, untuk mengetahui bagaimana Tuhan Yesus berdoa, bagaimana Tuhan Yesus merasakan kesedihan, merasakan ketakutan di dalam pergumulan Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami secara khusus untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau tahu masih Tuhan izinkan terjadi wabah virus corona di tengah-tengah negara kami ini. Tidak di negara kami saja Bapak, bahkan di dunia. Tapi kami percaya Tuhan akan berikan yang terbaik buat kami dengan cara Tuhan sendiri meyakinkan kami, menguatkan kami bahwa kami punya Allah yang hebat, Allah yang berkuasa untuk menyelesaikan segala perkara, bahkan untuk menyelesaikan kasus virus corona yang ada di dunia ini. Karena itu Tuhan, ajari kami juga untuk senantiasa mempertaruhkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami agar Bapak Presiden kami juga diberikan hikmat dan kebijaksanaan ya Bapak di dalam memimpin negara kami ini, di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi di negara ini kami ya Tuhan. Saat ini ya Bapak, kami juga mau berdoa buat gereja kami, buat GBKP ya Tuhan. Tuhan yang senantiasa berkati GBKP supaya boleh juga terus melayani jemaatnya dengan baik, melayani jemaatnya dengan lebih lagi, sehingga biar anak-anak Tuhan yang ada di gereja kami ini ya Bapak semakin mencintai Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk adik-adik kami, untuk kelas remaja, kelas pra-remaja, kelas tanggung, untuk persiapan ujian, tengah semester. Tuhan yang berkati agar dengan kondisi sekarang harus belajar mandiri, biarlah itu semua tidak membatasi kepintaran adik-adik kami ya Bapak, tidak membatasi adik-adik kami untuk menambah ilmunya. Biarlah di dalam menghadapi ujian ini pun adik-adik kami juga boleh mempersiapkan dirinya dengan baik. Bahkan untuk kesehatan juga Tuhan peliharakan. Untuk orang tua kami ya Bapak, Tuhan juga yang berkati. Tambah-tambahkan rezeki buat mereka, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera ya Bapak, Engkau yang berkati. Untuk sekolah minggu kami ya Bapak, untuk KKR juga Tuhan yang berkati. Untuk guru-guru KKR, untuk semua anak-anak KKR, biarlah Tuhan yang tambah-tambahkan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera ya Bapak di dalam kehidupan kami semua. Secara khusus ya Bapak, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun pada hari ini. Ada Gabriel, ada Rafael, di dalam pertambahan usianya, biarlah Tuhan yang terus memberkati mereka, terus memberikan mereka pertumbuhan iman, pertumbuhan yang semakin meningkat dan membuat mereka lebih mencintai Tuhan lagi. Di dalam sekolahnya juga Tuhan yang tolong supaya mereka juga boleh belajar dengan baik dan juga boleh menjadi berkat juga dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Dia Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu,
sekarang limpah keadaanmu. Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari kita satukan hati kita doa bersama, doa Bapa kami kita ucapkan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, Kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.